Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk sharing atau berbagi pengalaman dalam memilih penerbit buku. Untuk penerbit-penerbit yang berada dalam kelompok Gramedia seperti Alex Media Komputindo, kemudian Gramedia Pustaka Utama, kemudian Buana Ilmu Populer, kemudian Grasindo, yang relatif lebih mudah untuk ditembus untuk bisa menerbitkan naskah-naskah kita, itu adalah Buana Ilmu Populer dan Grasindo. Saya sendiri memiliki sekitar 50 buku lebih yang sudah diterbitkan oleh Grasindo. Kelemahan dari penerbit besar ini adalah bahwa proses seleksi naskahnya itu sangat lama sekali. Dimana juga kalau seandainya naskah kita ditolak, itu sama sekali tidak ada pemberitahuan. Jadi kita udah nunggu lama-lama, kemudian naskahnya ditolak dan tanpa ada pemberitahuan. Itu menjadi kelemahan dari penerbit-penerbit besar yang berada di kelompok Gramedia. Tapi sekali lagi, puji Tuhan, selama ini naskah-naskah saya banyak diterbitkan oleh Grasindo. Nah, kelemahan berikutnya adalah bahwa sulitnya untuk minta cetak ulang, terutama jika penjualan buku kita itu berada di bawah angka 1000 eksemplar untuk setiap 6 bulannya. Jadi kalau buku-buku yang sudah diterbitkan dan ternyata dalam setiap 6 bulannya penjualan bukunya kurang dari 1000 eksemplar, nah itu biasanya sulit bagi kita untuk minta cetak ulang. Karena tentu saja penerbit besar ini lebih mengutamakan buku-buku yang sangat lancar, dalam arti yang sangat marketable, dalam arti yang sangat laku dijual di pasaran. Tetapi memang untuk buku-buku perguruan tinggi, untuk buku-buku ajar, biasanya rata-rata penjualan buku setiap 6 bulan berada di kisaran 500 hingga 1000 eksemplar. Berbeda mungkin untuk buku-buku dengan kategori cerpen ya, yang bisa berada di angka 1000 lebih. Kelebihannya adalah distribusi buku dijamin nasional. Dalam arti dapat dipasarkan di seluruh toko buku Gramedia yang ada di Indonesia. Dan juga display buku di Gramedia itu biasanya lebih diutamakan dibanding dengan display buku yang diterbitkan oleh penerbit lain yang ada di luar kelompok penerbit Gramedia. Maksudnya display diutamakan adalah bahwa buku diletakkan di rak paling atas, dan ini bahkan bisa bertahan hingga bertahun-tahun apabila buku tersebut memang tergolong laku. Kemudian kelebihan berikutnya adalah pelaporan dan pembayaran royalti yang tepat waktu. Kemudian buku biasanya juga diterbitkan dalam 2 versi, yaitu versi cetak dan juga versi digital atau e-book. Ini tentu saja dapat meningkatkan besarnya penjualan. Nah, kemudian tips berikutnya yang ingin saya bagikan adalah hindari untuk menerbitkan buku di penerbit kampus. Kan banyak sekali tuh saat ini kampus-kampus atau universitas yang memiliki unit penerbitan mandiri ya. Nah, menurut saya mereka kurang efektif, di mana manajemen distribusinya, manajemen pemasarannya sangat kurang memadai. Bahkan ada beberapa yang susah jika dimintakan pembayaran royalti. Nah, kemudian
Selain itu ya, selain penerbit Gramedia, kemudian ada juga penerbit kampus. Saat ini ada juga penerbit online yang sedang berkembang, yang sudah menerbitkan sekitar 6.000 buku. Namanya adalah penerbit Guepedia. Nah, ini sangat cocok, terutama bagi penulis pemula, di mana setiap naskah yang dikirim pasti akan diterbitkan. Proses review hingga buku terbit juga sangat singkat sekali. Jadi kita tidak perlu menunggu lama-lama seperti yang terjadi di penerbit buku mayor. Kita nunggunya sangat lama sekali. Tetapi di penerbit Guepedia ini waktu tunggunya hanya sekitar 1-3 minggu dan buku kita sudah terbit. Kita nanti akan menerima WhatsApp yang menyatakan bahwa buku kita sudah diterbitkan. Royaltinya itu bisa dicairkan setiap bulan. Nah, ini beda dengan penerbit-penerbit lain yang dimana royaltinya baru bisa dicairkan setiap 6 bulan. Tapi di penerbit Guepedia royaltinya bisa dicairkan setiap bulan, dimana dia juga punya keunikan, yaitu bahwa pelaporan penjualannya sangat transparan sekali. Jadi ada nomor invoice-nya, ada nama pembelinya, dan sebagainya. Besarnya royalti juga cukup besar dibanding penerbit lain, yaitu dia bisa memberikan royalti sebesar 15% tanpa dipotong pajak pula. Hanya saja penerbit Guepedia ini punya kelemahan. Yang pertama adalah bahwa buku-bukunya hanya dijual di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee dalam bentuk buku cetak, tidak ada e-booknya. Jadi buku-buku terbitan Guepedia memang tidak dijual di Gramedia, melainkan hanya dijual di 3 marketplace tadi. Dan ini merupakan kelemahan dari penerbit Guepedia yang tentu saja mempengaruhi jumlah penjualan buku. Kelemahan yang kedua adalah covernya. Cover bukunya itu gambar-gambarnya berupa gambar kartun yang menurut saya sangat tidak elegan. Dalam arti seperti buku komik. Nah, ini sangat tidak tepat apabila kita menerbitkan buku-buku untuk kuliah atau untuk buku perguruan tinggi, di mana gambar covernya itu gambar berupa kartun. Demikianlah yang dapat saya sharing. Semoga bermanfaat.